menyaksikan kami melalui live streaming di Facebook RRIND, kemudian juga di YouTube channel RRIND ya, dan juga ada yang masih tetap setia mendengarkan kami baik melalui FM 97,3 MHz, 90,9 MHz dan juga 100,5 MHz. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Munardo beserta rombongan ini bertolak ke NTT ya Senin kemarin 5 April 2021 untuk meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Flores Timur. Dan ini merupakan bentuk perhatian dan respon dari pemerintah pusat terhadap bencana di NTT. Bagaimana informasi selengkapnya terkait dengan hal ini, pendengar, kami sudah terhubung dengan Dr. Raditya Jati ya, yang merupakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat pagi Pak Raditya. Selamat pagi Mas. Iya, Pak Raditya, posisinya di mana pagi ini Pak Raditya? Kami di kantor Jakarta. Oke, baik. Ini kabarnya kemarin Kepala BNPB ini melakukan kunjungan begitu ke Flores Timur begitu Pak Raditya ya? Betul, jadi setelah ditetapkannya dan diminta dari Bapak Presiden dan dengan adanya kejadian yang banjir bandang khususnya di Provinsi NTT ini, Bapak Kepala langsung menuju ke lokasi bersama dengan jajarannya dari Kementerian Sosial, kemudian juga dari Kementerian dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah. Dan saat ini pun Ibu Menteri Sosial juga berada di wilayah NTT dan hari ini akan menuju ke lokasi ke NTT. Jadi dukungan penuh dari pusat untuk pemerintah daerah khususnya di NTT dan masyarakat akan dilakukan secara total, termasuk dukungan bantuan dan logistik dan proses evakuasi yang masih terus dilakukan selama beberapa hari ini. Tentunya mungkin kami bisa melakukan update terkini hasil dari data yang kami dapatkan di Pusdalop. Itu ada 128 orang yang meninggal dunia yang tercatat untuk seluruh Provinsi NTT dengan rincian 49 orang meninggal dunia di Flores Timur, kemudian di Lembaga 67 orang meninggal dunia, kemudian di Alor ada 12 orang yang meninggal dunia. Kemudian yang lainnya terdampak masih dalam proses pendataan saat ini, dan kami tetap lakukan sebisa mungkin khususnya terhadap aksesibilitas dan bantuan dengan alat berat. Demikian info terkini dari hasil tadi malam. Oke, baik. Dan pagi ini posisi Pak Doni Munardo berada di mana Pak Raditya? Jadi sekarang sedang dilarang kita menunggu cuaca. Kalau cuaca bagus langsung ke Ademara. Kalau pilihan alternatif kedua mungkin akan ke Lembaga. Oke, dan ini rencananya berapa hari akan melakukan kunjungannya ke daerah-daerah? Tentunya kita akan melihat situasi ya, karena kita lihat ternyata dampaknya di pulau-pulau kecil. Jadi mungkin aksesibilitas menjadi penting dalam bagaimana kita melihat bahwa kebutuhan dukungan dari sumber daya khususnya dari pusat dan membantu daerah. Namun kami BNPB juga tidak bekerja sendiri, tentunya dengan kementerian lembaga terkait dan juga TNI Polri tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi dalam proses koordinasi awal ini Basarnas bersama tim gabungan TNI Polri tetap melakukan evakuasi dan penyelamatan warga dan juga memberikan bantuan kepada para penyintas atau pengungsi yang ada di wilayah tersebut. Ya. Dan kemarin juga menurut wawancara kami dengan narasumber-narasumber yang berada di lokasi bencana gitu, kendala yang paling utama itu terkait dengan alat berat begitu ya Pak Raditya, ini juga sudah diusahakan begitu? Betul, jadi sementara alat berat sudah masuk 1, terus standby 8 dalam proses sama truk yang akan dikirim, namun ini masih menunggu
peralatan transportasi laut kapal yang mampu untuk mengangkut alat berat tersebut. Jadi sekaligus menunggu cuaca yang relatif lebih baik. Jadi sudah di-standby-kan dari Kementerian PU dan TNI Polri tentunya juga akan membantu sepenuhnya dalam hal dukungan alat berat tersebut. Demikian, Mas. Oke. Kemudian untuk update penanganan bencananya hingga saat ini seperti apa, Pak Raditya? Ya, karena ini tersebar di beberapa pulau, tentunya ini juga sudah dilakukan bantuan di beberapa wilayah, dan yang secara sporadis intinya di sini TNI Polri sudah masuk bersama dengan Basarnas, BPBD tentunya yang ada di daerah tersebar di beberapa wilayah kepulauan, karena memang ini provinsi dan NTT adalah wilayah kepulauan. Kemudian yang berikutnya dukungan dari BNPB adalah helikopter yang di standby, ada 3 helikopter yang satu sudah hadir, karena tinggal nanti 2 lagi akan dikirim hari ini. Intinya adalah membantu logistik, pengiriman logistik yang di standby di Larantuka dan di Kupang. Yang di Larantuka juga untuk mendukung beberapa wilayah yang ada di Flores Timur, Adonara dan juga Lembata, dan juga Kupang nanti akan mendukung wilayah yang memang masih terisolir. Kemudian yang satu lagi akan memanfaatkan dukungan, misalnya ada kedaruratan termasuk warga kelompok rentan ataupun yang sakit ataupun yang harus dilakukan rumah sakit kalau memang di situ tidak ada rumah sakit, dan juga untuk pengiriman medis yang memang diperlukan di wilayah-wilayah tersebut. Demikian, Mas. Oke, ini kita harapkan semoga ini segera bisa dilakukan gitu ya, sehingga penanggulangannya bisa segera lebih cepat begitu ya, Pak Raditya ya. Dan Pak Raditya, ini seperti konferensi pers begitu ya, ini dikatakan bahwa ini belum masuk di dalam bencana nasional begitu, Pak Raditya ya. Ini bisa dijelaskan ya. Itu tentunya dukungan pemerintah pusat ada. Penetapan status tanggap darurat sudah dilakukan oleh beberapa wilayah skala kabupaten kota, kemudian masih menunggu koordinasi di tingkat provinsi, dan kita tunggu perkembangan selanjutnya. Begitu, Mas. Oke, baik. Pak Raditya, terakhir silakan himbauannya untuk masyarakat NTT, khususnya daerah-daerah yang terdampak bencana begitu. Baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan turut berduka cita dengan peristiwa bencana alam ini yang juga menimpa masyarakat yang ada di NTT. Kami semoga dan kami juga berdoa semoga apa yang menjadi kejadian ini bisa menjadikan kesabaran dan ketabahan bagi keluarganya. Yang kedua, kami mohon masyarakat tetap selalu waspada dan siap siaga dalam situasi kondisi cuaca ekstrim ini yang telah disampaikan oleh BMKG, yang diprediksi dalam waktu 2 hari ini. Tetap harus kita memperhatikan prediksi cuaca untuk selalu siap dan menjaga bila mana terjadi cuaca ekstrim. Kita melakukan evakuasi secara mandiri untuk bagaimana memberikan keselamatan bagi sesama kita semua. Saya rasa itu yang paling penting adalah pemahaman terhadap risiko terhadap cuaca ekstrim yang ada. Demikian, Mas. Baik, terima kasih pada Pak Raditya waktunya bersama RRI ND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Baik, terima kasih, Mas. Ya. Pendengar, baru saja bersama kami Dr. Raditya Djati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Pro 1, Kanal Inspirasi.